dari Kang Awal sendiri, kemudian saya coba lihat lagi ya. Saya sekarang ke Kang Ferli. Kang Ferli ini judulnya adalah Masjid Intelektual ya, halaman 139. Ada di bagian 2. Boleh dong Kang Ferli cerita sama kita terkait cuplikan dari tulisan Kang Ferli yang berjudul Masjid Intelektual. Mangga Kang Ferli. Baik, turun Kang Senven ya. Jadi kenapa saya mengambil judul itu tadi sudah saya jelaskan ya, karena dari masjid inilah saya juga punya cita-cita untuk menjadi seorang intelektual, dan mudah-mudahan ini dalam proses yang benar ya gitu. Kalau di judul lengkapnya itu dulu di awal itu ditulisnya Masjid Intelektual, inspirator untuk menjadi Muslim sejati. Nah, saya awali dari background ini ya, jurusan ya. Jadi seperti yang diketahui kalau di Unpad itu, kalau jurusan sains ya, Kang Feven juga tahu, apalagi kalau kimia itu praktikumnya sangat banyak ya. Jadi bisa jadi seharian dan seterusnya. Jadi bagi orang-orang sains ya, untuk aktif di organisasi itu langka lah, dan tidak ada mungkin daya tarik tersendiri. Tetapi karena mungkin dulu semenjak SMA juga punya ketertarikan ke ke Islam ya. Di SMA dulu saya pernah jadi ketua rohis begitu. Nah, pas di kampus nyari-nyari kira-kira apa yang bisa melanjutkan upgrading ilmu itu ya tentang keislaman. Ternyata nyari-nyari di jurusan fakultas, ada juga di tingkat universitas namanya Masjid Unpad. Dan baru saya mengenal itu ketika dulu ada program namanya pesantren liburan mahasiswa. Jadi di seangkatan saya satu level itu dulu namanya satu soft ya. Itu saya yang paling terakhir sebenarnya, yang paling terakhir bergabung ya. Di saat orang lain udah dari semenjak penitia Idul Adha gitu ya, saya baru masuk di PLM gitu. Tapi yang jadi amir sopnya saya. Yang jadi amir sop itu koordinator angkatan lah ya. Yang jadi koordinator angkatannya saya. Nggak tahu, mungkin sejak dulu ditakdirkan untuk menjadi ketua, mungkin wajahnya ketuaan ya. Ketua. Dari mulai SMA itu jadi ketua rohis, SMP ketua OSIS, SMA ketua rohis, nah di kampus juga jadi ketua angkatan itu ya. Di jurusan juga sama, di himpunan itu ketua BPA ya, Badan Perwakilan Angkatan juga sama. Nah setelah itu ternyata saya menemukan sesuatu yang berbeda dengan slogan tadi, DKM Unpad Masjid Intelektual. Ini saya menemukan sesuatu yang berbeda karena menghadirkan tagline juga, apapun masalahnya Islam solusinya ya. Ini mirip-mirip iklan teh ya, tapi sangat jauh berbeda ya konteksnya. Ini punya pandangan lain terhadap problematika umat, dan ternyata semua bisa selesai dengan Islam. Nah dari situ mulai tertarik, dan menariknya juga dari Masjid Unpad juga lah, waktu itu dibekali dengan materi pembinaan keislaman. Salah satunya saya dikenalkan dengan konsep Saksiyah Islamiyah, dan waktu itu ikut Pimnas, Kang. Ikut Pimnas waktu itu ingat saya sama Kang Afif, sama Kang Asep Kurniawan gitu, dengan membawa konsep membahas tentang kepribadian Islam itu. Alhamdulillah bisa juara 2 lah ya, walaupun belum juara 1 ya untuk tingkat nasional. Dan dari situlah mulai dilirik oleh jurusan juga, ini kok ada orang sains tapi aktif di masjid ya, di DKM. Nah dari situ mulai dipanggil Ustadz gitu ya, Ustadz dalam tanda petik, karena waktu itu kan masih kuliah. Tapi kalau sama dosen, kalau misalnya lagi kuliah udah mau Jumatan, wah ini udah mau Jumatan, oh tenang, Ustadznya masih ada di sini, masih kuliah juga. Jadi karena saking udah lebih akrab dan tahu bahwasanya saya aktif di masjid gitu ya, jadi dikenal dari situ. Nah singkat cerita dari situlah mulai dikenal juga, selain orang kimia tapi juga punya punya concern ke keislaman, dan sering diminta untuk ngisi di beberapa tempat di kampus maupun juga di sekolah-sekolah gitu ya. Nah setelah selesai kuliah itu, nah yang ini menariknya di sini yang saya rasakan, bahwasanya Masjid Unpad Masjid Intelektual ini benar-benar memberikan sesuatu yang berharga bagi saya pribadi. Ketika
mulai masuk mengajar ya. Saya meniti karir untuk mengajar itu dari mulai ngajar privat, sekolah, sampai punya bimbingan belajar, dan akhirnya di kampus. Dan waktu itu setelah dapat beasiswa unggulan itu, saya coba mengabdi di salah satu kampus Universitas Negeri Islam ya, UIN ya, di Bandung. Nah, ketika masuk itu awalnya biasa, lalu ikut tes, dan yang menarik ketika wawancara. Jadi ketika wawancara itu kan kalau di UIN tidak hanya tes kompetensi keilmuan bidangnya, tapi juga dites keagamaannya kan gitu ya. Nah, ketika dites itu, yang lain juga sama kan, dari kampus-kampus umum lah ya, yang ada di Bandung lah, yang bergengsi saya nggak sebut, tapi bisa diidentifikasikan hanya 3 soalnya. Nah, dibandingkan dengan kampus yang lain, ketika dites ngaji katanya, ngaji, tes semua ngaji, terus baca Al-Fatihah, lalu nulis surat dan sebagainya. Nah, sama pengujinya itu pas bagian saya ditanya, kalau Bapak pesantren di mana? anak kiai ya katanya. Oh, Masya Allah. Oh, enggak Bu, jauh, saya bilang. Saya anak guru aja, belajar agama dari mana? Nah, setidaknya itu saya bingung, dari mana ya, pesantren enggak, cuma pesantren kilat ya. Akhirnya saya bilang gitu aja, dari masjid kampus, Masjid Unpad. Nah, dengan bangga saya bilang dari Masjid Unpad. Dari situ mulai terasa betul bagaimana dulu ketika di Masjid Unpad di Mina, dalam aspek satu sisi itu, dalam aspek keislaman. Di aspek manajerial juga kerasa juga ketika di kampus itu diminta menjadi DPL ya, dosen pembimbing lapangan. Itu kan pasti masuk ke desa-desa ya untuk membimbing mahasiswa KKN gitu. Nah, dulu saya ingat ada program ya, ketika di PLN itu, di pesantren liburan mahasiswa, kita bikin program DKM masuk desa gitu. Nah, di situ pengalaman untuk berinteraksi dengan warga itu dilatih kan ya, termasuk berinteraksi, cara jadi MC di kampung, cara sambutan, cara komunikasi dengan lurah, dengan RT. Dan itu juga saya tularkan ke mahasiswa, terus disampaikan pengalaman-pengalamannya, dan alhamdulillah juga terpilih menjadi DPL terbaik waktu itu di tahun berapa ya, 2017 kalau nggak salah ya. Nah, lagi-lagi kalau saya mikir, kok dari mana ya dapat ilmu kayak gini, ternyata memang dari Masjid Unpad. Masjid intelektual ini memberikan banyak hal yang berarti bagi saya pribadi. Nah, dari situlah semakin yakin bahwasanya memang dulu itu Masjid Unpad itu memberikan bukan hanya dari aspek keislaman, tapi juga dari hal yang lain seperti kemanajerialan, terus juga kemampuan untuk retorika, kemampuan untuk presentasi dan sebagainya. Dari situlah kenapa saya mengasih judul chapter itu dengan Masjid Intelektual. Jadi cita-cita yang dulu nggak kepikir sebenarnya intelektual tuh identik dengan dosen gitu ya, barangkali awalnya kan hanya ngajar-ngajarnya, ternyata juga bisa terwujud ya, tercapai, walaupun ya masih banyak kekurangan juga, masih belajar ya. Apalagi kalau belum dokter mah kayaknya belum afdol ya. lagi mulai nih, mohon doanya nih, balapan sama Kang Fen lah. Mondok di kantor. Mondok di kantor gitu ya. Nah, jadi intinya itu Kang Fen, jadi kenapa saya sebut dengan Masjid Intelektual, karena memang slogan Masjid Unpad adalah Masjid Intelektual, dan memang itu terbukti ya. Ketika ditanya apapun, kita bisa memberikan respon dalam sudut pandang Islam ya. Dan apapun bidang kita, misalnya ya, kalau saya dan Kang Feven misalnya science gitu ya, kan agak tabu dan agak aneh misalnya orang science misalnya ngomongin tentang Islam, atau misalnya politik Islam, atau ekonomi Islam, ataupun hal-hal yang berbau Islam. Tetapi di sini kita dibekali dan akhirnya bisa memberikan perspektif yang lain. Dan tentunya kalau kita berarti nanti untuk mengintegrasikan ilmu keislaman dengan ilmu sains itu. Jadi kurang lebih itulah sisi inspiratifnya. Jadi kalau rekan-rekan yang mungkin punya passion ke ke intelektualan gitu, saya kira masjid itu menjadi bahan yang penting ya, untuk menjadikan tadi berkah sebenarnya sih bisa jadi. Kalau kata Kang Awal mah berkah dari masjid itu banyak ya. Mungkin ini salah satu keberkahan yang saya dapatkan, yang mudah-mudahan ini juga bagian yang terpenting yang juga Allah
berikan bagi saya pribadi. Dan di chapter itu juga saya sama ya tadi mengutip apa yang disampaikan Kang Akbar ya, ayatnya di Muhammad ayat 7, karena itu ayat inspiratif juga dan memang sangat benar-benar kita rasakan ya, bagaimana ketika kita berdakwah menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita ya, dan wisabit akdamakum, dan meneguhkan kedudukan kita. Kurang lebih itu sih Kang Fen ya. Jadi apa namanya, dari situlah sekarang saya bisa merasakan, dan juga bagaimana dulu ketika ditempa gitu ya, dengan proses pembinaan itu ada hasilnya lah, kurang lebih seperti itu. Baik, subhanallah. Jadi kata kuncinya, masjid itu tidak hanya memberikan ilmu-ilmu yang terkait dengan keislaman, tetapi juga membekali aktivisnya itu dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemanajerian, kelembagaan, dan juga punya solusi untuk setiap permasalahan yang muncul di tengah-tengah kita semua ya. Baik teman-teman, kita tahan dulu. Terima kasih Kang Ferli atas cuplikan tulisan bukunya. Saya ingin mengumumkan kepada teman-teman, jadi nanti di akhir ada hadiah untuk 5 orang yang beruntung mendapatkan buku gratis ya, dan juga 20 orang mendapatkan diskon 50% dari buku ini. Jadi silakan untuk teman-teman yang kemudian punya pertanyaan, bisa nanti dituliskan di kolom chat, di chat, dan nanti akan saya bacakan. Nah, bagi 2 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah buku ya.